Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, akramanallahu wa iyyakum. Semoga kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah dengan afdholi syukri, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diperkenankan oleh Allah ya pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat longgar, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini anak kedatangan tamu yang istimewa dan anak mencintainya karena Allah, dan alhamdulillah beliau berkenan untuk share pengalaman, kemudian testimoni dan lain sebagainya, nanti bisa disimak bersama. Yang jelas yang perlu kita sampaikan di sini, beliau adalah seorang hijrawan dari salah satu aliran sesat di Indonesia yang kita sering jumpai, yaitu LDII atau Islam Jamaah. Termasuk di posting podcast sebelumnya, Ana juga sudah mengundang beberapa tokoh-tokoh maupun sumber inspirasi kita dalam bisa berhijrah ya, meninggalkan aliran sesat Islam Jamaah atau LDII. Baik, Thoyib, kita sapa tamu kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz, kok bisa sampai sini, Tad? Ini lagi perjalanan ke Bali motoran. Motoran, ya. Para penyimak channel ini, kita mungkin langsung kenalan dulu ya, karena saya juga terus terang baru sekali ini ketemu sama Ustadz, dan kalau dari segi informasi maupun menyimak beliau, sepak terjang beliau di dunia Islam Jamaah atau LDII, kemudian kisah hijrah beliau itu sudah lama Ana mengikuti ya, tetapi baru kesempatan malam hari ini Ana bisa bertatap muka langsung, kemudian semoga bisa share pengalaman. Mungkin perkenalan dulu Ustadz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Nasai. Saya dilahirkan di Jawa Timur, di Gading Mangu, Perak, Jombang, Pondok Gading, pondoknya LDII. Saya berkiprah mondok di LDII itu sejak mulai lahir sampai SMA di Gading itu. Keluar dari Gading itu tahun 99. Waktu itu bulan September, Pak Dohir itu menugaskan saya sebagai penerobos. Waktu itu ngawal ibu saya di beberapa daerah, 8 daerah di Kalimantan dan Sulawesi kala itu. September 99. Dari situlah saya berkiprah keluar dari Gading. Awan Ustadz, maksudnya antum lahir sudah kondisi jamaah LDII ya? Sudah. Karena orang tua antum memang sudah LDII, kemudian keluarganya juga LDII semua karena gitu saya ya? dianggap kan bibit unggul ya. Bibit unggul, jadi dari belum lahir sudah LDII. Artinya gitu masih ya? di kandungan sudah LDII, waktu itu masih Islam Jamaah namanya. Oh iya. Jadi memang Ustadz Nasai ini memang dari awal memang lahir di lingkungan LDII ya. Tidak ubahnya seperti Ana ya, karena juga lahir di LDII. Kemudian untuk selama ini sepak terjang antum, terutama tadi sudah spill sedikit masalah dapukan, jadi mubalek, kemudian pengurus, penerobos gitu. Iya. Itu berapa lama Ustadz antum aktif mulai Sejak 99 ya. 99 ya, Berakhir 2010 Oktober tanggal 17. Jadi dapukannya jadi selain Semua, mubalek ya, penerobos ya. Jadi yang menyimak channel ini, jadi kita sampaikan mubalek, beliau berarti sudah sebagai pengajar atau dai-nya LDII ya tadi. Kemudian penerobos ini kalau kita asumsikan kalau sekarang ini adalah
dai-dai yang ditugaskan ke daerah-daerah ya, Dad, ya? Atau Khutbah daerah. ke daerah-daerah dari keimaman pusat untuk istilahnya untuk memperkuat ya, Ya. memperkuat doktrin, memperkuat nasihat dari imam pusat begitu tadi ya. Itu berarti sudah mencakup seluruh Indonesia itu, Dad, atau gimana? Waktu itu ditugaskan di Indonesia Timur. Oh, untuk Indonesia Timur ya. Wah, Waktu itu Kota Baru, Batu Licin, Balikpapan, Masya Allah. Samarinda, Sangatta, Iya, Tarakan. Kala itu. Masya Allah, berarti memang apa ya? Apa itu jam terbang dakwahnya, kemudian sepak terjang beliau di LDI waktu masih dalam LDI dulu sudah luar biasa sekali. Ya, karena waktu itu kan posisi saya masih tes Kertosono ya. Iya, Balik iya. Kertosono September 99. Mm-mm. Baru dapat 1 minggu, itu Pak Dohir manggil saya di beringin depan kantor Pondok Kertosono itu. Oh gitu. Alasannya besok Barderan ini ibumu dengan kamu tak tugaskan robos. Terus saya bilang ke Pak Dohir, Pak, saya belum lulus gimana? Terus gampang kok, tak aturani. Iya, Jadi iya, semua pada sholat minta lulus, sholat tahajud, apa doa malam. Minta saya nggak perlu, karena saya kan sudah dijamin Oh iya, iya. lulusannya. Berarti antum ini deket juga dengan imam yang kedua ya? Imam kedua. Imam kedua. Kalau Nggak deket sih karena lewat ibu saya. Ibu saya kan penerobos. oh gitu. Penerobos ibu-ibu juga. Oh, jadi memang keluarga pengurus atau keluarga ini ya, keluarga pengurus Islam Jamaah Pusat ya. Pengurus pusatnya. Jadi cukup dekat juga dengan keluarga keimaman ya. Kalau saya pribadi nggak, tapi dengan ibu saya dekat. Iya. Kalau Iya. menjumpai imam pertama belum. Enggak, belum. Berarti masuk ke generasi kedua ya. Iya. Masya Allah, Masya Allah muslimin, ini memang luar biasa pengalaman tamu kita pada malam hari ini. Coba nanti kita korek lebih dalam lagi seperti apa pengalaman tentang LDII ini ya. Ya ini ada pertanyaan ini mungkin yang biar kita lebih sedikit fokus. Ada beberapa pertanyaan yang sudah Anda siapkan untuk narasumber kita. Kemudian, ini Tat, yang paling dinanti-nanti mungkin ya. Jadi, antum sudah menjadi mubalek, sudah menjadi penerobos. Artinya kepahaman antum tentang Islam Jamaah LDI itu harusnya kental sekali, lebih kuat daripada yang lain. Iya. Pertanyaannya, Tat, kenapa antum bisa hijrah? Karena saya orangnya kritis ya. Dalam Kritis. arti ada cerita-cerita tentang kayak macam dongeng-dongeng gitu tuh saya nggak meyakini 100%. Gitu. Iya, kan selama ini kita di LDI kan banyak cerita-cerita yang sifatnya kita berhalu-halu kan, berhalusinasi yang sifatnya di luar nalar manusia gitu. Iya. Seperti Bapak Amir itu sebelum dijadikan Amir, punggungnya dan ubun-ubunnya oleh Allah diusap. Itu dari mana cerita itu? Yang tahu cerita itu apa melihat langsung prosesinya itu kan gitu. Oh, Jadi cerita-cerita halu-halu begitu banyak. tapi seperti Ana ya, atau jamaah pada umumnya, begitu itu keluar dari pengurus atau keluar dari statement Amir, itu kita langsung yakin. Tapi berbeda dengan antum ya? Beda. Setelah Berbeda, saya ragunya itu setelah ketemu dengan Nur Asnawi Maret 2003. Nur Asnawi. Nur Iya. Asnawi itu boleh dicari. Nur Asnawi itu kan selama ini kita hanya melihat foto. Ya. Ditulis bawahnya itu kawan semasa hidup Haji Nur Hasan selama di Oh, Mekah. Nah, selama beliau di Mekah itu kan artinya jadi bestie atau jadi kawan itu kan pas di Mekahnya. Iya. Berarti lebih dulu Nur Asnawi baru Nur Hasan ini gitu. Oh gitu. Nah, otomatis kan ikut. Iya. Karena kan Nur Asnawi kan jadi adik iparnya Nur Hasan kan. Iya. Nah, yang jadi pertanyaannya, kok selama saya di LD itu beliau nggak pernah muncul di daerahan Kediri, daerahan Pondok Gede, bahkan Cai Pusat pun nggak pernah. Iya. Saya mengikuti Cai Pusat itu dari tahun 1995, 1996, 1997, 1998, berakhir 2002. Itu 5 kali saya ikuti Cai Pusat di Wonosalam. Itu nggak pernah beliau sekalipun misi. Gitu ya. Nggak pernah. Padahal Iya. ngakunya semasa hidup Nur Hasan, kawan semasa hidup. Nah, ini ada apa sebenarnya? Iya, Kok iya. saksi sejarah kok malah dibungkam? Oh, Berarti kan ada sesuatu Iya, yang iya, tertutup nih, gitu. oke. Kita jelaskan dulu. Jadi Ustadz Nasai ini
mulai mengkritisi salah satu teman muasis dari Islam Jamaah. Ya. Jadi kalau di Islam Jamaah itu ada dulu pendirinya namanya Kiai Ubaidah. Itu konon ceritanya adalah belajar ke Mekah ya tadi ya. Ya. Belajar ke Mekah, dan Pak Isnawi, Kiai Nur Asnawi. Nur Asnawi Ya. ini adalah teman beliau di Mekah gitu ya. Kenalannya pas di Mekah itu. Kenalannya pada waktu di Mekah, berarti Nur Asnawi ini tahu betul apa saja yang dilakukan Pak Nur Hasan ini di Mekah, begitu ya kira-kira. Jadi yang membuat Ustadz ini ragu, apa ceritanya kira-kira dari Pak Nur Asnawi? Ada beberapa poin yang selama ini saya dengar dari versi LDI ya, dari penerobos-penerobos, dari guru-guru, Ya. dari ulama-ulama 100 bilang katanya Bapak Haji Nur Hasan itu karena ingat dalil ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, maka beliau tuh pulang ke Indonesia. Ya, ya. Seumpama dalam perjalanan beliau pulang ke Indonesia itu beliau meninggal di perjalanan atau meledak di udara pesawatnya. Padahal kali itu kan belum ada pesawat zaman dulu. Haji kan naik kapal laut dulu itu. Itu niscaya Indonesia itu bakal jahiliyah semua, kafir semua, neraka Masya semua. Allah, Nah iya. dari situ kan kok ceritanya begini sekali, kok Iya. halus sekali gitu. Ada apa? Akhirnya dengan katanya Haji Nur Hasan mau dijadikan juru qadhi, jadi imam Masjidil Haram. Ya, ya. Terus sumur-sumur yang ketinggalan di sumur Zam-Zam itu ketinggalan diambil lagi. Ya, ya. Dan banyak cerita-cerita tidak ada satupun beliau benarkan. Jadi cerita yang lama ini kita dulu di LDII itu cerita tentang kisah-kisah Pak Nur Hasan yang belajar di Mekah, kemudian punya beberapa kelebihan, Ya. kemudian itu tidak benar. Nggak ada. Nggak ada yang benar. dibenarkan oleh So, beliau. Berarti secara apa? Secara kasarnya kita dibodohin atau Dibodohi. Terus dari seluruh kebohongan-kebohongan cerita ini, saya garis bawahi kepada beliau. Saya bilang, "Bah, ini kan suatu kebohongan yang selama ini ditutup oleh pihak pengurus ini. Lo jenengan lo tahu kebenaran itu, Iya, iya. kok diam? Apakah nanti jenengan diminta pertanggungjawaban di akhirat atas Oh, iya. kebohongan ini?" Oh, iya. Apa jawabannya? Beliau sampai mempraktekkan gini, aku gak oleh ngini mas, kon ngini, Suruh aku diam. kon ngini. Oh, suruh dia maksudnya. Iya. Ngini kali sinten pak? Ya ambek abah iku, abah siapa? Abah Nur Hasan sama abah Thohir itu. Masya Allah. Berarti kan ada kerancuan di dalam. Kok kayak gini? Dari sinilah saya mulai bergejolak. Berarti ada sesuatu yang ditutup yang kita tidak boleh tahu. Masya Allah, ya, ya. Maret 2003 tanggal 11 Maret, hari Rabu tepatnya itu. Berarti rekaman yang di YouTube kan banyak tuh, Wan. Banyak. Cerita Pak Nur, pengakuan Pak Nur Asnawi itu Iya. antum dari Iya, antum. iya. Antum yang mewawancari beliau. Iya, Masya iya. Allah. Kita Waktu itu kita Iya. rekam pakai Walkman ya, pita kaset. Qadarullah yang pegang itu orang LDI. oh, Jadi akhirnya, pas Ana minta nggak dikasih. Masya Allah. Jadi mungkin antum ada pernah ya, mungkin yang masih di Jokam juga masih menyimak channel-channel tentang LDI, dulu ada rekaman Pak Nur Asnawi. Ternyata beliau yang mewawancara Pak Asnawi dan timbullah keraguan-raguan gitu Iya, Ustaz, ya. iya. Masya Allah. Luar biasa. Jadi selama ini kita di LDI itu didoktrin seperti itu, tahu-taunya bohong semua ya. Bohong semua. Untuk Pak Nur ini. Jadi apa yang selama ini kita nggak tahu tuh jadi tahu. Bahkan saya bongkar ini ya. Di ijazah mubalik saya aja ini ada bohongnya loh ini. Hah? Ini ada nilai bohongnya ini. Nih. Oh. Ini kan kita belajar mustalah hadis nomor 2. Ada nilainya tapi kita nggak pernah belajar. Oh gitu, iya. Terus ada nahu sorob nomor 5. Kita nggak pernah belajar. Terus terakhir usul fikih nomor 7. Kita nggak pernah belajar. Oh, iya. Tapi kok ada nilainya gitu loh. Iya. Terus pendidikan moral Pancasila, bahasa Indonesia, metode dakwah, olahraga dan keterampilan. Selama tes Kediri Kertosono nggak ada ajaran ini, tapi kok dibahas. Yang ada malah nguras WC, bersih sampah, jaga malam, amal soli angkat panggul cengkeh, panggul semen, hanya itu aja. Masya Allah. Tapi kok dibilang keterampilan ini dari mana? Iya, iya, iya. Ini berarti ijazah antum sebagai lulus sebagai dai Mubalek LDII. mubalek atau dai LDI. Iya. Masya Allah. Iya, iya, iya. Bahkan ini waktu itu Pak Sultan Aulia yang tanda tangan sebagai Iya, iya. ketua Mubalegot Indonesia. Iya, iya. Jadi ternyata beliau yang mengalami pendidikan dai di LDI ternyata banyak hal-hal yang tidak diajarkan, tapi ditulis sebagai
di ijazah ya tadi. Iya, di ijazah. Seperti apa itu fikih juga Fikih, usul fikih. Iya, ya, mustalah hadis. Usul hadis. Nahwu sorof berarti dia tidak belajar nahwu sorof ya. Nggak pernah. Jadi hanya translate Mangkul makna, itu, ala itu mangkul, aja. iya. Masya Bahkan Allah. kita bodohnya itu di LDI itu nggak pernah namanya diajari bahasa Arab. Tayyib, tayyib. Bahasa Arab maupun tulisan maupun cara bicara, Iya. diajari matan hadis, matan hadis itu, belajar matan hadis ini, kedudukan hadis sahih itu seperti ini, hadis dhaif seperti ini. Nggak pernah. Iya. Tapi kok ada tulisannya di sini gitu loh. So, Mustalah hadis ini kan berarti tahu iya, hadis. iya, iya, iya. Kok bisa gitu loh? Ini Iya. kebohongan banget ini. Ijazah aja kok bohong kalian ini. So, Bahkan kita di LDI itu kan diajari ini, direktur LDI ini. iya, iya. Nanti diajari, nanti ditanya ketua umum LDI ada nggak? Amirnya ada nggak? Oh nggak ada, adanya ketua umum LDI. Di sini kita diajari loh. Ada buktinya loh ini. Masya Allah. Tayyib, Ustaz. Jadi, aduh, ini kayaknya terbongkar semua ini apa itu, apa yang ada yang disembunyikan di LDI selama ini ya. Jadi Iya. dengan ijazah mubalek, kemudian ada buku direktori LDI ini adalah seperti apa anggaran dasar organisasi ya. Iya, kita diajari berbohong. Setiap individu LDI itu yang era dulu, eranya Pak Hartono Slamet, Iya, iya. eranya dulu Pak Hartono Slamet ketua umum LDI kala itu tuh sudah ada ini. Iya, iya, iya. Baik. Masya Allah. Luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi bahwa, nah, Masyarakat muslimin ya yang menyimak channel ini, berarti antum ini hijrah tahun berapa, Ustaz? 2010. 2010. Oh, termasuk ini ya, berbeda dengan kami ya. Kami ini kan kebanyakan kawan hijrah yang sekarang ini adalah hijrahnya setelah ada penonaktifan 3 ustadz ya. Iya. 3 ustadz yang dulu digembol-gembolkan belajar di Mekah ternyata dinonaktifkan. Itu kami kebanyakan hijrawan seperti itu. Artinya baru terbuka nih. Baru terbuka pemahaman ternyata ada yang tidak beres begitu. Dan Iya. akhirnya kita cari tahu dan akhirnya banyak yang hijrah. Tetapi antum lebih dulu ya. Lebih dulu. Nah, waktu 2010 artinya berarti ustadz-ustadz kita masih di Mekah atau sudah ada Baru yang balik? pulang. Baru pulang. Baru pulang. Nah, itu antum bagaimana? Apakah sudah komunikasi juga dengan ustadz-ustadz ini atau sempat Belum, seperti apa? belum. Belum ya? Belum. Ya. Karena kan akses kita udah ditutup, mau nggak mau. Karena sudah murtad kan, tertutup. Ya, Sudah ya. tertutup. Artinya kita mau tabayun kepada beliau-beliau ini nggak bisa. Bagaimana udah dicap murtad kan? Ya. Cuman antum kenal ya dengan Ustadz Khalil, Ustadz Kenal, Abdul Aziz. kenal. Sebatas apa memang? Apakah memang dulu ada? Waktu semasa di LD itu saya lebih kenal baiknya tuh dengan Ustadz Khalil Bustami. Iya. Dulu Bisa waktu semasa di LD, belajar, iya. belajar juga seperti itu. Tahu tapi sebatas tahu, tidak akrab ya, tapi tahu gitu. Oh gitu. Tetapi tahu bahwa ajarannya, apakah antum yakin pada saat itu suatu saat ustadz-ustadz ini akan meluruskan Islam? Harapan saya seperti itu, 2010. Pasca beliau pulang itu kan, harapan ternyata kok mungkin cari strategi, pikir saya mungkin cari strategi, cari apa dulu nih kan, ternyata betul kan, Iya, cari iya. strategi, cari Iya. aman dulu lah. Oh gitu ya. Karena kalau tiba-tiba beliau pulang, terus merombak semua aturan, ya otomatis Dia kalah diusir posisinya ya. pasti. Cuman memang ini ya, seperti waktu dia belajar di Mekah, kemudian sebenarnya dia sudah banyak disoroti juga ya waktu belajar di Mekah itu. Apa ada ustadz-ustadz yang misalkan seperti ustadz-ustadz yang belajar di sana juga gitu, terus akhirnya mengkritisi atau Sudah, tapi ada? kan beliau ini nampaknya kayak menolak untuk ketemu. gitu ya, Iya, dengan alasan biar nggak tahu. ya. Iya, nggak tahu. ya Karena sudah berbagai macam cara untuk ketemu selama beliau-beliau di Mekah itu, selalu kok nolak, ada apa gitu. Iya, Waktu iya. dulu ya, kita mau tabayun belajarnya beliau ini di Mekah tujuannya apa gitu. Tujuannya Iya. apa, ingin cari pembenaran aja di LDII atau memang ingin membenahi dari LDII gitu. Iya, Kita iya. nggak tahu. Ya, setelah kita lihat klarifikasi dari Ustadz Khalil, ternyata dia menyiapkan strategi untuk meluluskan dulu pendidikan dia, terus Ya. membenahi dengan strategi ya, Ya. sampai akhirnya ketahuan
strategi beliau di 2018 atau Ya. 2017 ya. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi memang Kalau nggak begitu kan, iya, iya. qadarullah nggak ada yang rujuk. Kalau Oh, saya gitu lihat, ya. yang rujuk kan nggak sebanyak sekarang daripada kita dulu. Iya, toyib. Karena waktu antum, waktu ana di dalam Islam Jamaah, terus ada keluar antum, keluar Adam, Ustadz Adam Amrullah, keluarnya Ustadz Mauludin, itu kita diberitahu bahwa itu adalah orang-orang sakit hati, yang murtad, Ya. yang melenceng, yang sudah pengen jadi pengurus, ada pengen jadi imam dan lain sebagainya. Itu tuh, itu yang didoktrinkan, sehingga kita begitu antum keluar waktu itu ya sudahlah, itu berarti memang bukan pilihan Allah gitu kan, memang dia ditumbalkan istilahnya. Masuk. Jadi memang kalau kita lihat kisah beliau ini adalah beliau hijrahnya termasuk hijrah gelombang yang awal ya, artinya sebelum sekarang ini banyak yang hijrah, dia 2010 Ustadz sudah bisa terlepas dari doktrin Islam Jamaah. Alhamdulillah Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz, waktu antum hijrah itu kan, kalau sekarang ini kalau kami lihat kawan-kawan hijrah yang sekarang itu banyak yang persekusi ya, artinya seperti Ana dulu kan juga mau cerai ini ya. Nah, terus banyak sekarang yang dicerai, diusir dari rumah, kemudian dikucilkan, kemudian hubungan kerja dipecat dan lain sebagainya, interaksi dengan jokam dibatasi. Antum ngalami itu? Lebih parah. Lebih parah. Kenapa, Tad? Bisa Parah. cerita? Karena waktu saya pribadi dipecat 2010, 17 Oktober 2010, memang pengurus-pengurus itu menghendaki saya hadir di daerah dan desa. Tapi saya nggak mau hadir karena saya dapat omongan dari sesama mantan ini bilang, kalau kamu udah hadiri mereka, kamu tuh tidak akan diberi kesempatan untuk bicara. Kamu hanya jadi patung mendengarkan mereka aja. Jadi itu bukan sidang namanya. Itu kamu diadili kamu. Artinya kamu tidak ada kesempatan, dan percuma kalau memang sekiranya mereka perlu dengan kamu, ada kebutuhan dan perlu dengan, harusnya mereka yang nemuin kamu, bukan kamu yang nemuin mereka. Iya. Nah, karena ada saran seperti itu, makanya saya nggak mau ketemu. Sampailah keluar informasi bahwa saya harus meninggalkan tempat saya berdinas kala itu, di Condet kala itu. Oh gitu. Nah, jadi fasilitas, kunci-kunci semua diserahkan. Saya harus kembali ke rumah ibu saya kala itu. Enggak, itu tempat kerja antum gitu? Atau- Rumah tugas. Oh, rumah tugas. Ya, di Condet. Berarti itu ada hubungannya sama Islam Jamaah? Ada. Oh, jadi antum diusir lah ya istilahnya. Iya. Untuk istri sama anak sendiri waktu itu? Waktu itu istri saya taruh di Gading, Pondok Iya, Gading. Karena rumah saya kan dekat dengan Pondok Gading. Oke. Gitu, Istri rumah waktu ibu itu situ. sudah tahu antum hijrah, Belum. terus akhirnya istri Akhirnya masih karena begitu dipecat, tepat 17 Oktober 2010, hari Rabu, malam Kamis, terus pas puasa Ramadan, 17 Ramadan itu. oh, Nuzulul Quran ya? Ya, pas nuzulul Quran kan itu. Nah, akhirnya setelah saya dipecat itu, saya itikaf di luar. Tidak di masjid Enggak, LDI lagi? di luar. Iya. Nah, dari situ pas mau mulai Idul Fitri, saya pulang. Iya, Tayyib. Karena saya sebagai suami, saya ada tanggung jawab kepada istri, saya pulang Iya. ke Gading kala itu. Iya. Dengan harapan saya ingin dakwah istri secara perlahan-lahan dulu. Iya. Ternyata informasi saya sudah tahu semua di Gading itu. Di Gading udah tahu. Iya. Nah, istri saya itu kayak bingung gitu, kok Mas bisa begini? Sampai tamu-tamu itu nggak ada yang ke rumah kala itu. Karena momen Idul Fitri kok nggak ada yang ke rumah gitu. Tayyib. Mertua saya, istri saya kali itu sampai ngeluh loh, kok nggak ada yang datang ya Mas di sini? Iya. Ya biarkan aja. Kenapa harus pusing dengan Tapi mereka nggak ada? antum diperbolehkan ketemu sama istri saat itu? Boleh, karena waktu itu kan tidak sesanter setelah saya keluar dari situ. Karena waktu itu hanya intern mereka yang tahu, tidak diumumkan secara Oh gitu. belum. Tapi kalau reaksi keluarga besar atau keluarga Belum, mertua, belum. belum tahu. Belum tahu. Kala itu belum tahu. Waktu itu posisi ibu saya masih umroh. Bulan Ramadan waktu itu. Harapan saya ibu saya itu akan tabayun ke saya. Tayyib. Kenapa kamu keluar dari LDI? Oh, Tayyib. Kata-kata itu yang selalu saya tunggu-tunggu. Ternyata tidak pernah ada kata-kata itu. Bahkan ibu saya malah percaya cerita dari luar
daripada anak kandung sendiri. Jadi, lebih percaya ke imaman Iya, daripada iya, pengurus daripada betul. antum ya. Dari situ karena saya sudah kehilangan dapuan, kehilangan Iya. fasilitas, mau nggak mau saya bergantung tinggal sama ibu kala itu, karena istri kan di Gading ya. Ya, itu pergulatannya dari Oktober 2010 sampai Maret 2011. Saya tinggal sama ibu. Kita beradu argumen, kita diskusi, nggak ada titik temu. Ya. Nggak ada titik temu yang berakhir saya harus keluar dari rumah ibu saya. Kami tuh 6 bersaudara loh ya. 4 itu udah nggak LDI. Nggak Sudah LDI. keluar? Sudah keluar. Artinya yang 3 itu karena awam. Oh, Ini juga karena saya anak keempat dari 6 bersaudara itu keluar. Baik. Dan semua dicoret dari ahli waris. Masya Allah. Dicoret. Jadi isu kalau murtad itu tidak diakui keluarga terus dicoret di ahli Iya, waris itu ada. pasti. Fakta itu ya? Fakta. Masya Allah. Jadi mengalami sendiri itu Iya. ya? Masya Allah. Nah, singkat cerita, begitu kondisi sudah genting, sudah otomatis saya diusir, saya ditampung lah sama salah satu orang di ormas Islam itu. Baik. Ditampung, kebetulan beliau adalah ketua MUI pusat. Ketua MUI. Ketua MUI pusat yang nampung saya kala itu. Baik. Di Maret 2011. Dari situ saya merasakan, oh ternyata seperti ini ya. Saya ditampung, dikasih ruang khusus di satu gedung itu, dikasih satu kamar khusus dengan fasilitas apa adanya. Ternyata begini, orang rujuk itu seperti ini ya. Masya Allah. Kehilangan semua fasilitas, keluarga, istri itu hilang semua. Jadi betul-betul merasakan sebatang kara itu ya. Baru kali itu, oh ternyata ini. Karena doa saya, setelah ketemu Nur Asnawi Maret 2003, sampai dimurtadkan Oktober 2010, sampai diusir dari rumah itu 2011. Maret 2011, doa saya gini, ya Allah, kalau memang LDI ini benar ya Allah, tetapkan saya sampai mati. Iya. Kalau tidak ya Allah, keluarkan saya dari LDI, cara apapun saya siap. Iya. Berarti antum, maaf Ustaz, jadi antum ini hijrah itu memang karena keraguan-raguan dan ada yang membimbing nggak? Atau mungkin ada dulunya ada Ustadz Mauludin yang sebelumnya juga hijrah di 2008 misalkan? Ada, karena kan saya memang kritis dari awal, udah kritis, tapi saya bertanya kepada siapa gitu. Oh, Kebetulan Ustadz Mauludin ini masih kerabat dengan saya, Oh, masih masih kerabat sama keluarga. ibu saya kala itu. Nah, ibu saya kan kala itu kayak orangnya tuh kepo lah dengan kondisi Ustadz Mauludin dimurtadkan kan begini. Kamu nggak boleh hina dia, orang yang paling tinggi ilmunya dalam jamaah ini, gini-gini, dia hafal Quran. Kalau beliau meninggal tuh jasadnya nggak akan membusuk dalam tanah, begini. Iya. Terus saya bilang, sudahlah Mak, biarkanlah kalau beliau itu ada sudut pandang yang berbeda. Mungkin dari kita yang belum tahu, saya bilang kan. Iya. Nah, tapi terus kepo dengan urusan itu. Akhirnya bahkan ibu saya memfasilitasi bisnis dengan Ustadz Mauludin itu lewat istrinya. Baik. Nah, dari situlah saya cari tahu, tabayun kepada beliau, kenapa Bapak keluar. Oh, berarti salah satu trigger lagi selain sudah ragu-ragu tadi, Ya. selain wawancara tadi sudah mulai kritis, mulai ragu. Berarti kita nggak boleh bertanya, tapi suruh dibungkam. Iya. Kalau istri akhirnya hijrah tadi Qadarullah enggak. sampai sekarang. Iya, karena waktu itu kan setelah saya dimurtadkan, setelah saya waktu Idul Fitri 2010 saya datang, itu rupanya sepulang saya dari Gading ke Jakarta, Iya. istri itu diadili oleh pengurus. Iya. Gitu loh. Yang jadi persoalan, kenapa setelah saya pulang kok baru diadili istri saya? Yang pokok persoalannya kan saya. Iya. Kenapa kok saya nggak diadili? Iya. Malah istri saya yang diadili gitu. 2 minggu setelah saya tinggalkan Gading gitu. Gitu. Alasannya katanya mempersoalkan posisi Mas itu masih jamaah atau bukan. Diadili dalam arti Mempersoalkan di sidang, status saya. diinterogasi gitu ya. Ya. Tapi dia statusnya suruh mencerai atau enggak waktu itu? Suruh menceraikan. Suruh malah bilang gini, karena istri saya orang Sunda ya, orang Bandung, Oh, iya, tepatnya di Awiligar, Bandung Utara. Sambungnya waktu itu di Haji Alpi, Iya. Bandung Barat. Itu ngomong, Bu, nanti kalau suaminya pulang, bahasa Jawa loh.
istri saya tuh nggak bisa bahasa Jawa. Ya, soalnya Tapi kok jadi bisa ngomong Jawa itu loh. Ngomong gini, ojo nanti dianceli asu. oh, Kok bisa sih istri saya ngomong begini? Masya Allah. Bahkan memang saya sengaja nggak ceraikan. Tidak hanya saya diam kala itu, bukan. Saya bukan Bang Toyib yang nggak tanggung jawab, nggak. Iya. Saya tetap mendatangi istri saya setelah Toyib. ada peristiwa itu, saya tetap mendatangi. Saya ajak keluar, nggak mau. Ya, Alasannya ada pengajian cabai rawit, Mas. Bulan berikutnya saya datangin lagi, dibilang, nggak Mas, saya ada kegiatan posyandu. mulai menjauh gitu ya. Jadi kayak ada alasan-alasan klasik yang ujung-ujungnya saya harus ngertiin posisi dia. Toyib. Padahal ini kan saya suami loh. Bukan teman, bukan pacar, bukan siapa-siapa. Artinya saya ini suami yang harus ditaati gitu. Iya, Karena iya. saya masih tanggung jawab gitu. Hanya karena beda lagu, Ya. ditambah lagi diskusi maupun Ya. dari arahan dari Pak Maulidin ya. Iya. Termasuk Ustadz Mauludin dengan saya itu punya kecurigaan yang sama. Kenapa Pak Nur Asnawi selama di LDI tidak pernah muncul Toyib. di Itu acara sebenarnya- daerahan, di Iya, CAI pusat? Itu sebenarnya kami juga ada. Jadi dulu itu memang kan Nur Asnawi ini kan, Pak Nur Asnawi ini kan temannya. Teman. Mosok harusnya kan paling nggak dia wakil imam lah, Iya. atau pengurus yang penerobos lah, yang masih hidup kala itu kan. Harusnya dia kan yang tahu betul ya sepak terjang muassis LDI kan Pak Nur Hasan itu ya. Tapi malah sama sekali tidak pernah tampil. Bahkan Malah yang Iya. lucu lagi, yang cerita-cerita yang di CAI pusat di mana orang-orang yang nggak ketemu Nur Hasan, Toyib. orang yang beat dengan Abdul Dohir malah yang cerita. Jadi kayak lebih sok tahu gitu. Jadi yang saksi kunci, saksi hidupnya malah dibiarkan, malah ditutup, dibisukan ya, tidak Iya. dikasih akses. Tetapi orang-orang yang membuat cerita-cerita bohong ini yang berkuat-kuat Iya. menjadi doktrin gitu. Iya ya. betul. Masya Jadi unik ini LDI. Ya, pemahaman ini keluar dari LDI, antum dianggap sebagai Iya. tadi di asu tadi ya, Iya. anjing. Jadi tadi istri dari Ustadz Nasai tadi di doktrin pengurus jangan sampai berhubungan dengan suaminya karena dia sudah murtad. Kalau sampai berhubungan berarti berhubungan dengan anjing, begitu Anjing ya. ya. Tapi lucu, sama uangnya anjing masih mau. Masya Allah. Sama anjingnya nggak mau. Itu memang Bahkan yang paling fatalnya lagi, istri itu minta duit ke saya untuk gugat saya cerai. Saya nggak kasih karena yang pihak menggugatlah harus keluar duit. Masa saya yang keluar duit? Sampai saya bilang ke istri, kalau kamu mau gugat saya, gugatlah. Iya, Nanti berapa habisnya kita bagi dua. iya. Karena saya tidak mau gugat. Entah bagaimana ceritanya, saya dapat informasi 2014, 2015 kalau nggak salah. Tahunnya dilupakan. Itu dibilang, bojomu mau rapi mana mas? Istrimu kawin lagi. Statusnya masih Padahal saya tidak gugat di pengadilan. Saya pun tidak digugat di pengadilan agama. istri sah, Masih. tapi di nikah. Iya, kan ada aturan di Sigot Taklik itu kan, Iya, di urusan KUA itu kan. Apabila dalam 6 bulan berturut-turut tidak ada nafkah lahir maupun batin, maka secara otomatis jatuhlah talak satu kepadanya. Dan talak satu itu berarti bukan otomatis talak, tapi proses ya. menggugat atau digugat. Oh, Kan iya. gitu. Ini Iya. kok saya digugat juga enggak, saya menggugat juga enggak, tiba-tiba kok bisa nikah lagi tuh loh. Jadi artinya saya lebih kesalip nih duluan saya daripada istri saya. Harusnya saya poligami, istri malah poliandri duluan. Masya Allah. Itu nikahnya dengan Jokam atau Iya, orang nikahnya LDI? dengan orang LDI izin sendiri. Bahkan Allah. resepsinya di rumah ibu saya lagi di Gading itu. Masya Allah, ini salah satu takfiri ya. Jadi mereka itu menganggap yang keluar ini sudah kafir, kemudian sudah tidak dianggap, harus cerai, bahkan tadi seperti anjing begitu ya. Iya. Akhirnya istrinya pun harus nikah lagi karena sudah dianggap. Perlu saya liatin fotonya nggak? itu Iya. memang sudah banyak kita ini dan mengalami juga Ustadz Nasai Iya. ini di kehidupan dia ya. Iya. Pada saat fase-fase beratnya hijrah ya tadi ya. Betul. Beratnya hijrah karena hijrah memang suatu ibadah yang sangat berat dan perlu. Ternyata hijrah itu luar biasa, bukan hal yang enak ya, bukan hal yang nikmat atau mudah, tapi proses perjuangannya untuk melalui dari pasca keluar, melakukan transisi, menjalani prosesnya, jalurnya, Berat ya, betul ya. itu luar biasa berat. Iya. Pas di momen-momen
malam takbiran saya harus sendiri, malam Idul Fitri saya sendiri, Berarti saat orang-orang bersalaman saya iya. sendiri. Itu Ini kayak istri apa, saya? sekarang belum hijrah ya? Sampai Belum. sekarang. Belum. Ibu keluarga besar? Bahkan bertetangga loh sekarang. Ibu saya dengan istri saya dengan suami poliandri itu tetangga. Masih dalam jamaah semua? di Gating ya. Masya Allah. Semoga kita doakan bersama istri maupun keluarga besar Ustadz Nasai bisa segera sadar ya, segera sadar kemudian bisa menghijab bersama kita umat muslim pada umumnya. Tapi Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini Ustadz. Nah ini, Ana lihat antum nih pengalaman di LDI udah malang melintang, kemudian apa itu kita lihat antum kan banyak sekali nih apa itu setelah hijrah ini berusaha untuk membongkar ikut membongkar atau aktif juga ya Ustadz ya Iya. dalam apa itu membongkar LDI. Maksudnya antum itu ada cerita antum kalau kita lihat video-video antum apa itu ke MUI mengusahakan membongkar dan bahkan ada beberapa mungkin nanti bisa ceritakan beberapa menulis buku dan lain sebagainya. Itu motivasinya apa Ustadz? Motivasi saya pertama, saya ingin menebus kesalahan saya selama di LDI. Saya Menebus banyak sekali dosa saya, kesalahan saya, mengkafirkan orang, mengajarkan orang akan kesesatan. Itu tujuannya saya ingin menebus kesalahan saya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya pertama. Kedua, ya saya ingin menyadarkan artinya biar umat yang di luar LDI tidak masuk ke LDI atau dari yang di dalam LDI segera keluar. Oh iya. Saya tidak ada indikasi ingin bubarkan. Oh gitu. Nggak ada. Karena LDI kan sudah 6 kali dibubarkan. 6 kali dibubarkan. Tetapi Nah kalau dibubarkan lagi, umpama katakanlah LDI dibubarkan, bikin lagi, mungkin LDI Perjuangan atau apa, kita kan nggak tahu. itu. Bisa jadi. Intinya masih berusaha terus ya. Terus, bahkan saya bikin buku ini kan, bikin buku pengalaman hidup saya selama dan setelah dari LDI. Judulnya Ibu Mengapa Kau Kafirkan Aku. Jadi nama dengan nama institusi semua dikaburkan karena atas permintaan dari pencetaknya ini. Khawatirnya ada pencemaran nama baik, akhirnya khawatir ada yang menuntut. Jadi diblurkan. Jadi ceritanya fiksi, modelnya fiksi, tapi dengan cerita yang asli yang nyata. Yang antum Dibuat alami? fiksi. Iya. Masya Allah. Ini cerita selama dan setelah saya dari LDI. Masya Allah. Masyaallah muslimin yang menyimak channel ini mungkin bisa menjadi referensi antum ya. Jadi sampai kisah hijrah beliau, kemudian pengalaman beliau di LDII ya, aliran sesat ini dibukukan begitu ya? Iya, saya bukukan ini. Ya, harapan beliau memang tadi sudah disampaikan untuk melindungi antum semua yang belum sampai masuk ke dalam LDI, jangan sampai masuk ya. Sudah. Dan yang sudah bisa, yang masih di dalam LDI ini bisa sadar gitu ya Ustaz. Bahkan buku direktori LDI ini dijawab oleh buku ini, sudah dijawab. Namun jawaban ini pihak LDI tidak mau memberi jawaban lagi. Jadi buku ini dijawab dengan buku ini. Akar kesesatan LDI dan penipuan triliunan rupiah. Sudah dijawab. Tapi sampai hari ini LDI tidak mau memberikan jawaban lagi. Ya. Karena mereka tidak ada dalih lagi mungkin ya. Nggak ada. Tidak apa itu kalau ini semakin diumbar, dia takut kebohongan Iya. mereka semakin terbongkar gitu ya. Dan Otomatis. susah untuk menutupinya lagi karena Kan cara triknya LDI, kalaupun dia terhimpit dari seluruh persoalan yang dihadapinya, dia hanya solusinya cuma satu, diam. Diam. itu ya. Iya, toyib. Itu kita rasakan ya. Jadi Iya. selama ini kita apa itu seperti ini ya, maksudnya kita selalu menyampaikan testimoni, selalu apa itu menasehati, mungkin waktu kita ketemu dengan ikhwah kita yang masih di LDI, mereka cenderung diam gitu ya. Diam dan menjauh ya, bahkan menutup diri, apa itu mengisolasi kita, Ya. tidak boleh ketemu dan lain sebagainya. Itu trik-trik mereka ya, Ya, Ustaz ya. betul. Masya Allah. Ustaz, ini ada pertanyaan ini. Jadi sesat apakah LDI? Sesat apakah LDI itu? Kesesatan apa LDI itu? Biar penyimak channel ini yang masih awam atau yang belum tahu tentang LDI itu seperti apa sih sesatnya? Sesatnya gini ya, usuluddinnya itu dia tidak akui. Usuluddin. Usuluddinnya tidak akui. Kita dapat syafaat dari Rasulullah, kita bisa masuk surga. Karena apa? Usuluddinnya ini kan. Lah, syahadatnya ini tidak diakui. Pondasinya ya. Pondasinya tidak diakui, bagaimana? Ya, toyib. Kan dia lebih mengutamakan baiat daripada syahadat.
Syahadat tidak sah kalau dengan Tanpa BA. beat. Berarti artinya apa? Lebih sah beatnya daripada Ya, ya. syahadat. Toyib, toyib. Itu sesatnya di situ karena dia tidak mengakui usuluddinnya. Tidak mengakui. Dan parahnya lagi, saya waktu kecil itu diajari nyolong kuyoles, yang penting gak konangan. Itu sering diajari Mas, gitu. Jadi kita biasa dulu makan gorengan 5 bilang 2, itu biasa. Itu apa karena salah satu ini juga ya, menganggap yang di luar itu kafir, hartanya boleh dimakan gitu? Boleh, karena dia berpedoman dengan Al-Quran Al-A'raf ayat 71 bahwa seluruh harta benda umat Islam, kaum muslimin ini di dunia hanya milik kita. Toyib. Nah, di luar kafir itu ketempatan sementara. Bahwa kalau diambil boleh. Yang penting nggak ketahuan syaratnya. Jadi boleh. itu implementasi dari takfir itu. Iya, iya. Ya, ya. Toyib. Berarti memang usuluddin di Jogja. Usuluddinnya tidak diakui bagaimana? Dan dalam beat itu saya rancu dalam hati saya. Karena ada kata-kata yang mungkin semua perlu ingat ya, perlu diingat kembali. Ada kata-kata begini. Saya beat kepada Bapak sebagai amir saya, imam saya, penuntun saya ke dalam sorga. Kok bisa sih? Toyib, toyib. Sedangkan amir yang di beat itu tidak ada jaminan sorga loh. Kok bisa menuntun sorga itu dari mana dasarnya gitu? Sedangkan 10 sahabat Nabi aja Yang dijamin sorga aja, itu aja nggak ngomong begitu kok. Iya, iya, iya. Bahkan selevel Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah kala itu aja nangis kok Toyib. saat melewati kuburan. Karena apa? Karena memang Nabi menjamin diri saya sorga, tapi Nabi tidak menjamin diri saya apakah selamat dari siksa kubur atau tidak. Masya Allah. Itu Khalifah Utsman bin Affan loh. Toyib. Lah kita ini siapa gitu? Iya, jadi Gitu. memang di Jokam atau LDI itu sangat percaya diri bahwa kita LDI itu wajib ya, wajib Iya. masuk surga selamat dari neraka. Bahkan lucunya, kita dapat doktrin-doktrin di waktu itu saya mondok di Gading ya. Ngomong gini, besok lur, pada hari kiamat nanti itu, Bapak Haji Nur Hasan kita itu akan diberi wahyu oleh Allah. Dari situ, Bapak Amir kita akan tahu membedakan mana jamaah yang tertib 5 bab dan mana jamaah yang murtad. Dari situlah Bapak Amir kita akan memberi kita syafaat lur. Masya Allah. Kok ngeri sekali. Toyib, toyib. Sedangkan Nabi Muhammad saja yang awi-awi umatnya ngajak umatnya untuk minum Talaga Kautsar, Ya, toyib. itu aja ada sekelompok umatnya dihalau kok. Sampai Nabi bertanya kan, itu kenapa umat saya Kalau dihalau oleh malaikat itu? Malaikat itu menjawab, engkau tidak mengetahui wahai Nabi apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Artinya Nabi setelah wafat gak tahu apa-apa. Toyib, toyib. Lah kok ini bisa membedakan itu loh? Masya Allah. Itu kan luar biasa. Tapi di Jokam percaya aja ya tadi. Percaya. Soalnya kan ada istilah itu nih amir, itu nih geni. Jadi Masya Allah. kalau nggak taat amir neraka. Ya, ini berarti memang Jokam sejati. Iya. Jadi istilah-istilah apapun memang ya seperti itu. Karena marmut enak iwae, wong manut enak awae. Masya Allah. Kan begitu Ya, dalilnya. doktrin-doktrin dalam Islam jamaah tadi. Iya, ribuan rintangan, jutaan pertolongan, miliaran kemenangan, Surga pasti. surga pasti. Nah, itu adalah apa doktrin-doktrin Onde-onde jejer loro, budal ijen mulai wong loro. Onde-onde jejer loro, yen kue orang merene, aku sing sing rono. merono. Ya. Kan luar biasa doktrin-doktrin seolah-olah dia yang paling benar gitu loh. Sobat opat pokat. Sobat obat vokatnya itu jalan semua. Ya, ya. Dalam agama sih yang penting benar, dalam perkara yang penting menang, dalam jalan yang penting selamat. Masya Allah. Itu doktrinnya gitu. Ya, ya. Yang Karena, penting apapun segala cara dia bisa halal. karena mereka percaya diri, mereka golongan Al-Mansurin ya. Golongan Ya. yang satu-satunya yang ditolong. Oh, oleh sampai Allah. mengklaim kok Sintani Wasabu'una itu aja itu NU Muhammadiyah disebutin neraka semua kok. Wa wahidatun fil wa kita ini kok. Kita ini ya, padahal nggak seperti itu ya. Arti al-jamaah itu Mas.